Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa di channel Salami TV, masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Terima kasih Anda masih mengikuti tayangan-tayangan kami. Semoga setiap tema yang kami sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang ibtida. Secara bahasa, ibtida artinya adalah memulai. Dalam istilah ilmu tajwid, ibtida adalah memulai kembali bacaan Al-Quran setelah berhenti atau setelah wakaf. Ketika kita akan memulai kembali untuk membaca Al-Quran setelah wakaf, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal yang akan kami sampaikan berikut ini. Yang pertama, apabila kita wakafnya pada wakaf tam, wakaf pada lafadz yang secara makna telah sempurna, di antaranya wakaf tam adalah wakaf pada akhir ayat, maka kita bisa beribtida langsung dengan membaca permulaan dari ayat yang selanjutnya. Simak baik-baik contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya. Ayat yang pertama berakhir pada lafadz ghasyiyah. Di sini kita wakaf, lalu kita langsung ibtida pada permulaan ayat yang berikutnya, yaitu pada lafadz wujuhun. Yang selanjutnya, apabila kita wakaf masih kategori wakaf tam juga, namun tidak di akhir ayat tapi di pertengahan ayat. Di antaranya pada tanda wakaf seperti mim, qaf lam alif, atau wakaf mu'anaqah .3.3, maka ibtidanya adalah kita langsung melanjutkan bacaan setelah lafadz di mana kita wakaf. Perhatikan contoh berikut ini. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Lafadz wal ardi di situ kita dapati terdapat tanda wakaf qaf lam alif, di mana wakaf seperti ini juga termasuk wakaf tam. Maka ibtidanya adalah kita langsung melanjutkan dengan membaca lafadz setelahnya, yaitu lafadz wallahu. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa juga beribtida bukan pada wakaf tam, namun pada wakaf kafi. Apa itu wakaf kafi? Yaitu ketika kita berwakaf pada satu lafadz yang kalimatnya telah sempurna, kemudian lafadz tersebut tidak berhubungan dengan lafadz setelahnya, maka ketika kita wakaf di situ, ibtidanya juga boleh langsung setelah lafadz, setelah tanda wakaf tersebut. Wakaf kafi dalam Al-Quran diantaranya ditandai dengan tanda wakaf seperti jim dan shad lam alif. Simak contoh berikut ini. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Pada lafadz bil fahsya, di situ kita dapati tanda wakaf jim yang berarti jaiz. Sebenarnya kita boleh wakaf, boleh juga wasol. Ini termasuk contoh dari wakaf kafi. Maka kita boleh ibtida langsung pada lafadz setelahnya, yaitu pada lafadz wallahu. Sahabat Salami rahimakumullah,
Yang selanjutnya, boleh pula kita beribtidak setelah wakaf, bukan wakaf tam, juga bukan wakaf kafi, namun wakaf hasan. Di mana kita mendapati wakaf hasan? Di antaranya adalah di pertengahan ayat, ketika di situ diberi tanda wakaf lam alif. Lam alif ini sebenarnya tidak boleh berhenti, hanya kita boleh berhenti namun harus mengulang. Dalam keadaan seperti ini kita boleh wakaf, namun nanti ibtidaknya adalah dengan mengulangi kembali minimal dari satu lafadz atau satu kata yang terakhir. Simak contoh berikut ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada lafadz fil ardi kita dapati tanda wakaf lam alif, di mana tanda wakaf lam alif ini termasuk tanda wakaf hasan. Boleh kita wakaf di situ, hanya saja ibtidaknya harus mengulang minimal dari satu lafadz yang terakhir. Kemudian yang berikutnya, boleh pula kita beribtidak di tengah ayat, walaupun ketika kita wakaf di situ tidak terdapat tanda wakaf. Wakaf yang demikian masuk kategori wakaf qobih sebenarnya, yakni wakaf yang kurang baik. Namun dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa karena darurah sifatnya, maka kita boleh wakaf. Apabila kita wakaf dalam keadaan seperti ini, maka ibtidaknya harus diulang minimal dari satu lafadz yang terakhir. Simak baik-baik contoh berikut ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Pada ayat yang baru saja kami baca, di situ tidak terdapat tanda wakaf. Ayat ini sangat panjang. Apabila nafas tidak kuat, kita boleh berhenti walaupun tidak ada tanda wakaf. Ketika kita wakaf yang demikian, sekali lagi, bagaimana dengan ibtidaknya? Ibtidaknya adalah dengan mengulang kembali minimal pada satu lafadz yang terakhir. Sahabat salami rahimakumullah, ulama ahli tajwid menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa wakaf dan ibtidak paling baik kecuali orang-orang yang memahami bahasa Arab, memahami ilmu nahwu, memahami ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain. Namun bagi kita yang masih awam, yang belum menguasai ilmu-ilmu tersebut, kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberitahukan oleh para ulama, di antaranya sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Semoga pembahasan kita kali ini tentang ibtidak membawa manfaat. Terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.